Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, melanjutkan untuk asistensi yang ketiga, kita akan membuat pemodelan SAP. Tapi sebelum buat pemodelan SAP, nanti kalian eh, silakan buat ini untuk pembuatan SAP. Jadi pembuatan SAP itu dia ide ini kalian kurangi dengan button bertulang dan dinding lab data. Untuk kenapa tidak pakai button bertulang di sini? Karena nanti untuk button bertulang akan kita inputkan atau kita hitung otomatis di subnya. Dan untuk dinding bata juga kita tidak inputkan karena nanti untuk beban dindingnya itu atau batanya akan kita inputkan tersendiri. Kemudian untuk KL tetap sama, untuk pembuatan plat atap. Jadi untuk yang plat atap, ID-nya itu ini dikurangi dengan button bertulang. Ini untuk ID-nya, untuk KL-nya ini 0,96. Tetap seperti ini. Oke, kemudian kalian buat untuk pembebanan dinding. Jadi dinding nanti akan dibebankan di balok induk. Balok induk kan ada tiga, BI1, BI2, BI3. Dan di sini kalian baloknya masukkan dalam 1 meter dinding. Dinding itu kan dinding atau tinggi dari bangunan kan 4 meter. Jadi 4 dikurangi dengan ini 0,75. Kemudian berat volume dinding 117 per 1000 dikali dengan 9,81 itu untuk mencari volume dinding di sini bata merah ya yang digunakan 117 itu. Kemudian satuannya adalah kilonewton per meter persegi. Kemudian untuk mendapatkan di dinding berat volume ini kita kalikan dengan H dinding. Nih, oke, kalau udah tarik ke bawah aja. Setelah itu, ini kan udah selesai. Oke, yang pertama buka dulu sub kalian. Oh ya, yang belum punya sub silakan download dulu ya. Bisa versi 22 atau ke atas. Versi 22 ke atas lah. Nah, aku buka satu dulu. Hmm. Di sini aku pakai sub 24 ya. Oke, kalau udah muncul uh, menu seperti ini, silakan klik new model. Kemudian tunggu beberapa saat. Ini masih loading ya, ke lemot. Nah, jika udah terlihat menu seperti ini, kalian untuk default unitnya nanti diganti dengan kilonewton meter Celcius. Kemudian untuk template yang kita pakai adalah grid only. Oke, ini kita oke aja lagi. Nanti kita akan atur di modelnya. Setelah itu klik kanan, edit grid data. Kemudian modify source system. Dan untuk display grid asnya itu pakai spesi. Oke, kemudian kita atur untuk X grid data atau yang arah X, sumbu X. So, yang arah sumbu X, sekitar bisa kalian lihat 5, 5, dan 2,5 untuk jarak per kolomnya. Hmm, sorry. Oke, setelah itu untuk yang arah Y. Sama arah Y,
yaitu 2,5, 4,5, 4,5. 2,5, 4,5, dan 4,5. Jadi untuk spasi atau untuk tingginya itu 4, sorry. Untuk yang pertama itu 1,5 untuk peletakan apa namanya, footplate-nya atau untuk meletakkan join-nya. 1,5, 4, 4, dan di sini 4 lagi, dan 0. Oke, udah. Ini untuk bubble size-nya itu ini. Kita biarkan aja. Ya udah, oke. Nah, sudah terganti. Dan yang di sini kalian klik X, Y, kemudian di sini untuk graphic mode kalian pakai DirectX ya, biar nggak lemot. Oke, kemudian di define material. Kemudian di sini aku add new material. Ini pakainya itu user. Yang pertama kita buat concrete dulu. Dan oke. Dan di sini tulis FY-nya. FY kalian. Nah, di sini FY ku 25,5. Jadi ditulis aja FY, sorry, bukan FY, F aksen C 25,5. Delta dikosongin aja, kemudian baik per unitnya itu 2.400, tapi ini kita ubah dulu ke kilogram force meter Celsius 2.400. Kalau udah kita ubah ke Newton milimeter, Newton milimeter Celsius. Kemudian kita masukkan untuk mencari modulus elastisitasnya itu, rumusnya adalah 4.200 dikali dengan akar F aksen C. C-nya aku kan 25,5 pangkatkan 0,5. Oke, udah diantar. Nah, untuk memastikan kalian bisa juga menghitung di sini. Oh, terus, oke. Untuk perintah SQRT bisa pastinya juga bisa ya, tapi aku menggunakan pangkat 0,5. 2,3733. 2, berapa? 2,3733. Hasilnya kurang sama ya. Question U-nya dibiarin untuk F aksen C, untuk specific concrete compression strength. Di sini eh, kita ubah sesuai dengan F aksen C kita. Ini juga sama. Oke, kalau udah di oke. Kemudian kita buat lagi, tapi yang di sini kita buat pakai rebar atau untuk tulangan itu rebar. Kenapa nggak pakai steel? Karena steel ini untuk baja. Oke. Dan di sini ganti dengan FY. Kalau aku tadi 413. Nah, di sini aku 413 ya.
Oke, kemudian untuk weight unit volumenya itu kita ubah dulu ke kilogram force meter Celsius. Sini kita ubah 7850. Kemudian FY modulus elastisitas ini kita buat dulu ke Newton milimeter Celsius. Untuk modulus elastisitasnya itu 200.000. Oke, kemudian untuk minimum yield stress-nya kita samakan dengan ini 413. Kemudian di sini itu 1,5 dikali dengan 413 ini. Sorry, 1,5 kali 413. Itu sama ya untuk FUE, itu untuk FO. Nah, kalau udah, oke. Terus lagi, setelah itu kita ke define lagi, section properties, frame section, kita add new property. Kita akan buat konflik dulu. Kemudian untuk bentuknya itu rectangular, section name. Section name sesuaikan dengan kodifikasi kalau yang udah kalian buat. Ini kan aku ada PI1 sampai PA2. PI1 itu kurang 50, 400. 0, di sini satuannya meter, makanya di sini jadinya 0,75 dan 0,4. Ini PI. Kemudian untuk materialnya kita ganti. Tadi kan udah kita buat nih. Untuk mutu kutanya FC 25,5. Kemudian set modifiernya komponen isiannya itu kita pakai 0,35. Oke, sudah sama. 0,35. Oke, setelah itu concrete reinforcement. Di sini untuk long input final bar kita pakainya FG413 semua aja karena tadi harusnya kita buat dua. Yang satu untuk tulangan pokok, yang tulangan tapi tidak apa-apa. Di sini kita disamakan dulu aja. Terus di sini kan masih kolom, kita buat beam. Kemudian untuk konvektornya atau untuk simultannya itu kan kemarin 0,04 atau 40 mm. Oke, udah ini nggak perlu, ya aja. Setelah itu kalian oke. Nah, setelah itu bisa kalian add copy biar kalian tidak setting lagi dari awal, gitu ya. Tapi ini BI 2. Nah, ini akan aku pause, nanti silakan dibuat sampai BA2 atau sampai balok terakhir. Ini 500. Oke, sekarang ini dibuat, ini harus jadi. Oke, jadi ini untuk balok yang udah dibuat. Bentar. Oke, kemudian kita buat kolom. Caranya add new property, kita concrete, rectangular, terus di sini tulis K1.
Untuk ukurannya itu 600 kali 0,6 kali 0,6. Materialnya pakai FC ini, modifiernya di sini pakai 0,7. Juga 0,7. Oke, udah. Computer reinforcement, banyak kolom. Ini tetap pakai kaki. Covernya 0,4. Di sini untuk ininya diameter tulangannya kita pakai asumsi 25 dan untuk tulangan singkangnya pakai 10. Udah oke. Kita pakai lagi. Nah, udah ya. Baloknya udah, kolomnya udah oke. Setelah itu kita buat uh, pelatnya. Kan kita ada pelat lantai dan pelat atap. Caranya, add new section, dan di sini kalian tulis PL1, pakainya tabnya Southern. Dan untuk tebalnya, kalian sesuaikan dengan yang udah kalian desain. Misalkan 0,25, sini juga 0,25. Ini satuannya meter. Oke. Dan untuk materialnya, kita pakai AC. Modifiernya, oke, untuk ini set modifiernya, kita pakai 0,25. Maka tekan sampai kita kopikan sampai bending M12 modifier ini ya. Nah, itu oke. Udah. Ini kita pakainya itu full layer. Oke, itu oke. Nah, untuk PL1 udah. Untuk PL1 ada sedikit revisi. Dimana untuk ini materialnya kan tadi belum ya. Kita pakai Y413. Dan untuk covernya kita kan PB untuk pelat kan 0,02 atau 20 milimeter. Ini oke. Kalau udah lagi kemudian eksporti L2. Ini ketebalannya silakan disesuaikan sendiri ya. Kemudian ini tidak berubah, ini tidak berubah, ini sama, ini juga sama. Oke. Dan yang terakhir itu dia PL4. Yang membedakan rambut kan satu arah, tapi kita buat dua layer. Oke. Nah, untuk plat atap kurang lebih sama membuatnya. Tapi kan tebalnya beda ya. Karena dibuat sendiri, ini aku sudah dulu. Nah, kalau udah nanti seperti ini ya. Dari PL1 sembilan, PL4, PL1, dan PA5 sampai PA5. Udah oke. Kemudian di define lagi ke load pattern. Nah, untuk load patternnya yang aku maksud tadi beban mati atau
di sini. Di beban yang plat kan ada beban bukan bertulang. Beban bertulang itu udah dihitung di beban mati di sini. Nah, dia itu angkanya satu karena dia akan menghitung uh, berat dirinya sendiri. Kemudian tambah Y, Y, ini nol. Karena nanti akan kita masukin manual untuk kan hidupnya. Oke, so dan yes, then yes, but then not combination. Not combination di sini kita tidak pertama itu 1,4 D ditambah 1,6 L. Ini 1,2 kita add dan di sini kita tambahkan kita bagi D plus 1,4 D. Setelah itu ektopi combo di sini kalian tulis 1,4 D. Kemudian di sini untuk tab-nya diganti 4, modify, left-nya dihapus. Oke, kemudian tab-nya tambah lagi, ini kita buat 1,2 D plus 1 L. Ini nanti untuk desain tulangan dasarnya. Oke, oke. Ini 1,2 1. Oke. Nah, ini kita udah mempunyai develop combination. Sebentar, di sini aku mau merevisi yang ini. Ini kan 1,4 D plus 1,6 L. Kita samakan, ini kita revisi, samakan dengan yang ini. Ini kan rumusnya kita pakainya 1,2 D plus 1,6 L. Artinya ini kita ambil juga. Tadi udah tak, ini dua ya. Oke, kalau udah, ini tetap dua. Oke, oke. Kalau udah, kita ke mesh source. Yang kita modify, kita pakai specify load pattern. Untuk date-nya kita satu, add, dan length-nya itu setengah. Oke. Setelah itu, kalau udah semua, kita modeling. Oke, untuk menggambarnya, dibuka tornya atau AutoCAD yang udah dikodifikasi. Nah, di sini ada BI2, 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 BI2. Kita gambar, caranya klik ini, draw frame or table, dan ganti BI2 dulu. Kita gambarnya dimulai dari elevasi 1,5. Nah, ini ya. Cara mengetahui ini elevasi 1,5, kalian bisa lihat di sini juga.
Di sebelah kanan, Windows sebelah kanan, kan ada biru-biru tuh. Nah, biru-biru itu menandakan dia berada di elevasi tersebut. Dan di sini pun Z-nya udah ditulisin 1,5. Oke, lanjut. B2 ke gambar. Untuk BI2-nya kan sampai sini ya. Kalau udah, klik kanan, klik. Oke, ini untuk BI2. Dan ada BA1. BA1 di tengah. Kita ganti lagi jadi BA1. Nah, ini BA1. Kemudian ada lagi di sini BI1, ini juga BI1, BI1, ini BI1, BI1. Oke, kita ganti BI1 dulu. Klik dari sini ke sini. Kemudian sini, ini, dan ini, sini. Setelah itu ada BI3. BI3 itu yang ini. Nah, ini BI3, BI3, ini BI3 juga, ini BI3, BI3, ini BI3, ini BI3, ini BI3. Sorry, ini bukan BI3, ini BI3, ini BI3, ini tuh BA2. Di sini ada lagi BI1. Oke, udah ya untuk dari tampak atasnya. Oke, ini untuk tampak atasnya udah. Ini mau body section. Nah, nanti dia akan berubah sesuai warna yang kita terapkan di gambar atau di garisnya. Misal aku mau ubah warna BI1 di jumlah surface dan section BI1 modify. Nah, ini kita ubah. Tapi yang tadi udah berubah di sini ya. Ini aku gambar ulang yang bagian tengah. Setelah itu kita munculkan kodifikasinya seperti ini, biar kita tahu untuk kalau yang kita pakai udah benar apa belum. Caranya, klik checklist yang ada di sini, kemudian di frame kalian ganti section, kemudian apply. Oke, nah, nanti akan keluar nama dari balok tersebut. Oke, kalau udah kita lanjut ke kolom. Sorry, kita kopikan ke lantai 3, ke lantai 2, 3, dan 4.
edit, etiket, tapi ke atas itu Z, setinggi 4, kita akan menguploadnya sebanyak 3 kali. Oke, play. Oke, udah. Di sini udah muncul ya. Setelah itu, kita ke tampak YZ. Nih. Terus kita lihat di tor. Nah, di sini kan ada kolom. Satu, dua, tiga. Jadi kita gambarkan pakai draw kabel atau frame ini. Klik, kemudian ganti ke K1. Klik dari sini ke atas. Terus ini juga. Nah, untuk bagian YZ yang ini, nih, yang sebelah kanan kan kelihatan tuh biru-birunya. Kemudian kita geser lagi. Caranya klik panah-panah ini. Oh, bentar, ini harus di close dulu. Kemudian kita lihat di sebelah kanan. Nah, oke, udah. Kemudian kita draw lagi. Oke, kalau udah, geser lagi. Untuk bagian sini hanya eh, sini ada, dan di sini, dan di sini. Oke, setelah itu kita geser lagi, sama seperti tadi. Oke, kita lihat di 3D-nya. Eh, kayaknya ini yang tengah tidak ada kolomnya. Coba kita lihat di gambarnya dulu. Nah, ternyata di sini tidak ada kolomnya ya. Kita harus menghapusnya. Caranya gimana? Caranya tinggal kita geser-geser aja. Lihat biru-biru yang ada di 3D modelingnya. Klik di sini. Nah, ini kan udah pas di tengah. Untuk yang bagian sini, kita nggak perlu. Oke.
karena ini nantinya adalah balok anak, jadi nggak ada kolom di bawahnya. Oke, kemudian ke XY lagi. Sorry, ini tetap 3D, yang ini XY. Setelah itu kita akan menggambar plat. Plat bisa kalian klik di sini, draw rectangular area aja, biar gampang. Dan PL1, lihat gambar dulu, jangan sampai salah. PL1 itu yang ini. Atau tipe 1 itu yang ini. Tipe 2, tipe 3, tipe 4. Kemudian lupa lagi ke PL2. 2 itu yang ini. Yang PL3 dan PL4. Setelah ini selesai, kita ini klik untuk platnya semua. Kita copy seperti tadi, diedit, replicate. Nah, ini biarin tetap. Oke. Nah, di sini aku akan pergi ke atap dulu, karena untuk settingan atap kan harusnya pakai PL atap atau plat lantai. Sorry, plat atap pakainya. PA1. Ini kan tadi PL1. Kita ganti PA1. Sign, frame, section, kemudian, sorry, sign, area, section, kita ganti PA1. Apply. Oke. Dan di sini kita ganti juga jadi PA2. Dan di sini ganti lagi PA3. Dan ini, sign, PA4. Oke. Nah, untuk yang di sini kita pakainya PA2 karena ukurannya sama. Dan di atap ini kita akan tutup semua platnya, atau di sini tidak ada tangganya. Jadi nanti tangganya itu batasnya di lantai 3. Untuk di atap itu tidak ada. Ini kita ubah dulu ke PA2. Oke, udah. Setelah itu kita akan input beban. Jadi caranya ke assign, sorry, ke select dulu, kemudian properties, terus area section. Kalian pilih yang PL1. Ini untuk PA5-nya itu ternyata sama dengan PA2. Jadi untuk
PA5 ini bisa diganti dengan PA2 gitu ya. Dan kalian select PL1, kemudian tahan shift, kemudian klik lagi PL4. Nah, kalau udah seperti ini, kalian select, nanti akan terselect platnya dari nanti 1 sampai 3. Nah, setelah itu, kalian assign area, kemudian ke, sebentar, nah ini, area load, uniform to frame cell. Load patternnya, pertama, dead. Oh, bentar. Kita select dulu yang satu arah dulu. Karena nanti pengaturannya berbeda. Yang satu arah kan hanya PL4. Select, close, kemudian kita assign area load uniform to frame. Yang pertama dead dulu, load distributionnya itu one way, dan kalian bisa klik add atau replace. Replace kalau udah ada ban dan kita ingin menggantinya. Ini aku add aja. Kita lihat di ini, di pembubaran card yang udah kita buat tadi. Di sini ya. Di sini kan ID-nya itu 1,5. 1,5. Kemudian kita play. Oke, kemudian select lagi, get previous selection, kemudian assign lagi, dialog, ini untuk frame cell, terus untuk beban hidupnya itu 4,79. Play. Oke. Nah, kemudian baru kita select yang plat dua arah. Plat dua arah adalah PL1 sampai PL3. Oke, setelah itu di select. Terus, nah ini kan aku PC tadi. Ini kita klik lagi aja biar hilang. Oke, setelah semua terselect yang plat dua arah. Nah, ini PL4-nya yang sini bagian koridor kan nggak terselect. Kemudian ke assign, area load, kita ke uniform to frame, kita, oh sorry, tadi belum aku ubah. Harusnya pakainya live. Live, terus ini kan dua arah. Kita ganti dua arah, kemudian apply. Oke, kemudian select, get previous selection, sign, area load, ini untuk frame lagi, kemudian ganti date, ini tetap W, ini 1,5. Sesuaiin dengan perhitungan di Excel kalian yang ini ya, yang perhitungan di awal. Oke, kalau udah apply, oke. Nah, yang perlu kita benerin tadi adalah yang ini. Nah, weight ini masih di atap. Kita perlu turun dulu. Nah, ini untuk loadnya. Nah, ini kan date ada dua. Jadi salah ya. Date-nya itu harusnya ini tadi itu, yang ini live. Kemudian kita close dulu. Select.
ke properties, area section, kita pilih PL4, select, close, dan ke assign, kita delete, beban matinya dulu, play. Oke, kemudian kita select lagi, get preview selection, assign, reload, kemudian ini kita add to existing, date, tapi di sini one way, play. Oke, kemudian lagi untuk beban hidupnya, ini like one way 4,79 untuk beban hidupnya. Ini untuk yang lantai ya, untuk yang atap nanti beda lagi. Kalau udah, oke. Terus kita bisa lihat dengan cara klik kanan, kemudian ke load. Oh, ternyata tadi yang live belum terselect. Kita select, get previous selection. Oh, sorry. Ini berarti harus ke select sini, select. Oke, kalau udah terselect, assign. Nah, ini tadi kan belum masuk. Kita apply-kan lagi. Kalau udah, oke. Dan kita cek lagi. Nah, depth dan live-nya udah masuk. Untuk yang per lantai. Kemudian yang ini kan yang untuk satu arah. Kita cek untuk yang dua arah. Misal di PL3 ini. Untuk load. Nah, udah masuk semua. Ini juga load-nya 2W, 2W. Oke, udah masuk semua. Dan kita lanjut ke plat atas. Kita naik ke plat atas. Oke, klik yang plat dua arahnya dulu. Kemudian ke sign. Oh, sorry, nanti 2W. Depth dulu. Untuk 2W, depth-nya itu yang atap 0,46 play. Oke, kemudian select dulu dan select get previous selection, sign, realot lagi, ganti dengan live 0,96. Ulangi sekali lagi, disamain dengan hitungan yang udah dijelasin di awal tadi. Oke, play. Kalau udah, kita cek dulu, load, depth, dan live-nya udah masuk. Oke, dan select yang tipe satu arah, sign, sama kayak yang tadi. Oh, sorry, sorry. Ini belum aku ubah jadi satu arah. Hmm, Only play. Dan klik lagi. Nah, oke, 0,46 play. Tadi belum tak ubah ke date. Harus diubah ke date dulu. Play. Kita lihat. Nah, di sini kan tadi aku nambahinnya terlalu banyak ya.
Nih, untuk live-nya aja ada berapa nih? Satu, dua, tiga. Ada tiga. Jadi perlu kita ubah. Date-nya ini udah benar. Untuk live-nya kita hapus dulu. Klik dulu ke kanan. Sorry. Klik dulu. Sign. Area load. Ini control frame. Yang live. Perlu kita hapus. Live. Close. Kita cek dulu. Nah, udah terhapus yang live. Kita masukkan lagi. Kita pakainya yang one way. 0,96. Live. Oke. Lihat lagi. Oke, udah benar ini. Hot pattern-nya, date-nya udah 0,46, left-nya udah 0,96. Oke, dicek ya. Oke, kalau udah semua, kemudian kita masukkan beban dinding. Beban dinding itu hanya ada di lantai satu sampai 3. Cara masukinnya, kalian select properties, frame section. Untuk dinding hanya ada di balok induk ya. Kita select dulu di BI satunya terlebih dahulu. Select, close. Untuk yang balok atap nanti kita akan hapus bebannya karena dinding tidak ada di atap. Ini kan udah terselect, tapi nanti kita akan hapus. Oke, kemudian ke sign, frame load, distribute. Kita buka Excel yang perhitungan dinding tadi. Di sini ada 3,73. Di sini 3,73. Kita pakainya ban merata ya. Dan di sini udah benar, that kita replace existing load. Kemudian ini nggak usah diubah. Setelah itu apply. Oke, dan select lagi ke PI2. Select, close. Kemudian assign, frame load lagi, distribute. Ini tetap untuk beban dindingnya, lihat di Excel 4,02. Oke, oke. Dan select lagi ke PI3. Oke, dan ke assign, frame load. Ini sama 4,02. Play. Oke. Kemudian kita akan menghilangi beban dinding yang ada di atap. Caranya ke window yang sebelah kiri, kemudian kita naikkan sampai atap. Nah, ini kan udah biru-birunya kan udah sampai atap tuh. Kemudian kita blok, kemudian ke assign, frame load, distribute, kita delete existing load, play. Oke. Nah, di sini bebannya udah nggak ada. Yang terhapus hanya beban di balok. Untuk yang di pelat, dia masih. Kemudian coba kita ke bawah. Nah,
Di sini masih ada bebannya 4,2. Nah, setelah selesai semua, kita select all. Oke, setelah select all, kita masuk ke define, join constraint, kemudian ke ini add new constraint, kemudian ini diafragma satu aja. Setelah itu, oke. Oke, teman-teman, jadi kalian modify dulu, dan ini di checklist. Udah oke, dan sign, join, constraint, diafragma satu, play, oke, dan lihat di define lagi, sorry, in constraint. Nah, di sini udah terlihat diafragmanya per ketinggiannya 1,5, ada 5,5, 9,5, 13,5. Itu ya. Kalau udah oke. Nah, nah, kan bebannya udah masuk semua. Kemudian kita dapat running. Nah, untuk case name-nya atau apa yang akan kita running, ini untuk dead modal live, kita running semua. Dan kita run now. Oh, bentar. Aku pause dulu. Di sini kita dari tumpuan dulu. Caranya di blok aja ini, yang bagian bawah, kolom bagian bawah, pastikan ke blok semua, kemudian assign, join, restrain, pakainya yang ini, yang speed, play, oke, baru kita running, run now, kemudian dinamai misal kita tunggu dulu. Oke, jadi untuk melihat momennya, kalian bisa klik di baloknya langsung, bisa, misal seperti ini, klik kanan. Nah, kita perlu setting dulu. Klik di sini, kita setting di sini, frame bevel tendon, pokoknya momen, kemudian edit dulu, apply. Ini soft value aja biar kelihatan. Close. Nah, kurang lebih nanti ini adalah diagram momennya. Dan kalau mau lihat lebih detail diagram momen per batangnya, kalian klik di sini, terus diklik kanan. Nah,
Ini akan terlihat momen dari batang tersebut. Di sini ada gaya geser, kemudian di sini ada momen. Yang di bawah ini adalah runtutan atau deflection-nya. Oke, kalau udah cukup sekian untuk pertemuan permodalan pembuatan SAT. Jadi yang perlu aku garis bawahi lagi adalah untuk plat atapnya itu kita tetap pakai PA2. Jadi yang PA5 tadi itu uh, tidak kita pakai. Atau kalau di sini PA5 mana tadi? Pokoknya untuk PA5 tidak kita pakai. Yang dipakai di plat atap PA adalah PA2 gitu ya. Nah, ini di sini. Kalau udah di save lagi. Oke, sekian dari saya. Habis ini kita akan mendesain tulangan lentur dan tulangan geser. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.